Bagian yang ke-10 telah diceritakan. Jaya Singgih yang mengharapkan malam itu dapat tidur tenang setelah puas membunuh Restu Singgih, akhirnya menjadi ketakutan. Karena secara tiba-tiba jendela kamarnya diketuk-ketuk orang dari luar. Siapa itu yang mengetuk-ngetuk jendela kamar itu? Apakah ada orang di luar? Rasanya tidak mungkin kalau Bukadir. Apalagi Nilam. Pasti ada orang lain yang sengaja mengganggu aku. Tapi siapa? Aneh. Mana mungkin juga orang lain. Perasaanku tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Bulu kuduku berdiri. Aneh. Sepertinya aku sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Apakah itu arwah yang gentayangan yang selalu menggangguku? Siapa di luar itu? Siapa? Siapa itu? Jawablah! Kenapa kau diam saja? Jawablah! Jangan mempermainkan aku. Kalau kau memang arwah gentayangan, janganlah ganggu aku. Aku tidak mengganggumu. Pergilah kau! Aku rasanya takut sekali untuk membuka jendela itu. Sebenarnya aku penasaran. Aku ingin sekali melihat keluar kamarku itu. Tapi rasanya aku ragu. Jangan-jangan benar arwah gentayangan yang telah menggangguku. Tapi kalau aku diamkan terus, aku tidak bisa tidur. Biarlah. Aku akan membuka jendela kamar itu. Akan aku lihat keluar. Kalau memang orang yang sengaja menggangguku, akan aku hajar dia sampai babak belur. Jaya Singgih melangkahkan kakinya. Tetapi belum sampai dia ke dekat jendela kamarnya, tiba-tiba jendela kamar itu terbuka lebar-lebar dan berayun-ayun. Jendela itu tiba-tiba terbuka lebar. Apakah karena tertiup angin? Aneh. Rasanya tadi aku tidak merasakan ada angin. Aku tidak melihat ada siapa-siapa di luar sana. Aneh. Aku tidak mengerti. Siapa yang mengetuk-ngetuk jendela kamarku tadi? Kenapa tidak ada orang yang aku lihat? Apakah memang arwah gentayangan? Hei! Siapa di luar? Tampakkanlah wujudmu kalau kau benar-benar arwah gentayangan. Dan tampakkanlah dirimu kalau kau manusia. Ayo! Jangan kau bersembunyi. Keluarlah! Tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Hanya gelap gulita yang aku lihat di luar sana. Aneh juga. Sejenak Jaya Singgih terdiam, memperhatikan keluar jendela itu. Tetapi mendadak dia dikejutkan dengan munculnya seekor ular dari luar. Ular itu ular mati dan seperti melompat ke dalam kamarnya. Ular. Aneh. Ular mati. Ya. Ular itu tidak bergerak. Ular itu ular mati. Pasti ada orang yang sengaja melemparkannya ke dalam kamarku ini. Apakah maksudnya orang itu melemparkan ular mati ke dalam kamarku ini? Aku tidak mengerti. Sepertinya ular mati yang sengaja dimasukkan ke dalam kamarku ini mengingatkan aku. Ya, sepertinya pertanda akan terjadi apa-apa padaku. Aku khawatir begitu. Aku yakin pasti ada orang yang sengaja menggangguku. Tapi siapa orangnya? Aku penasaran. Itu bukan arwah gentayangan. Di luar sana pasti ada orang jahat. Aku harus meniksanya. Akan aku hajar orang itu.
mencari orang itu. Aku harus menemukan orang itu. Kurang ajar. Dia sudah membuatku ketakutan. Dia sudah mempermainkan aku. Keluarlah kau! Cut! Kalau kau berani denganku, jangan kau sembunyi. Ayo keluar! Keluar! Kurang ajar sekali orang itu. Dia harus aku bikin mampus. Dia harus mampus di tanganku. Dia telah berani mempermainkan aku. Ayo keluar! Rupanya kau benar-benar pengecut. Kau hanya berani bersembunyi. Tampakkanlah dirimu. Lawanlah aku. Hadapilah aku. Ayo keluar! Aku harus hati-hati. Sepertinya orang itu sengaja menyembunyikan diri. Aku khawatir dia akan membokongku dari belakang. Baiklah. Jika kau memang tidak mau keluar, kau berarti takut menghadapi aku. Kau berani hanya bersembunyi. Kalau saja kau muncul di hadapanku, tamatlah riwayatmu. Jayal Singgih akhirnya kembali masuk ke kamarnya. Dia menutup kembali jendela kamarnya itu rapat-rapat. Tak lama kemudian, kembali Jayal Singgih dikejutkan dengan ketukan di pintu kamarnya. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit. Sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Iya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Siapa lagi itu? Pintu kamarku ada yang mengetuk. Apakah orang yang tadi menggangguku mengetuk jendela kamar dan melemparkan ular mati itu? Siapa itu di luar? Jawablah. Aku Jayal. Bu Kadir? Jayal Singgih, kau belum tidur? Saya tidak mengantuk, Bu Kadir. Saya pusing sekali. Kau kelihatannya seperti emosi. Kau sedang marah-marah. Matamu kelihatan merah sekali. Kenapa kau? Entahlah. Saya baru saja ada yang mengganggu. Tapi saya cari orang itu tidak ada. Kau diganggu orang? Iya. Siapa orang itu? Dan bagaimana mungkin kau diganggu orang? Siapa yang berani datang mengganggumu? Di rumah ini tidak ada orang lain selain kita-kita. Saya juga tidak mengerti. Saya penasaran sekali. Kau bisa ceritakan padaku? Ya. Masuklah ke dalam kamarku. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar itu. Jayal Singgih kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami. Mendengar semua itu, Bu Kadir menjadi heran. Rasanya saya sulit mempercayai. Apa benar ada orang lain yang sengaja mengganggumu dengan mengetuk jendela kamar dan melemparkan ular mati? Rasanya aneh. Apa kau benar-benar tidak menemukan orang itu? Itulah yang saya tidak mengerti. Saya emosi, Bu. Saya benar akan menghajar orang itu kalau ketemu. Saya harus membuat dia tidak berkutik. Dia sudah berani mempermainkan saya. Tunggu. Rasanya aku curiga. Jangan-jangan... Jayal Singgih,
Apa kau yakin kalau orang yang mengganggumu adalah Den Restu adikmu? Restu? Tidak. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kau sepertinya tahu akan keadaan Restu Singgih. Celaka. Tapi memang tidak mungkin kalau yang menggangguku itu adalah Restu. Restu sudah mati. Restu sudah lenyap. Dia sudah aku buang mayatnya di sungai deras itu. Dia tidak mungkin hidup lagi. Tapi kalau itu arwah gentayangannya, ada kemungkinan memang arwahnya dia. Kenapa Bu Kadir tiba-tiba bertanya tentang Restu? Kenapa dia mengira kalau orang yang menggangguku itu adalah Restu? Jaya Singgih, apakah kau yakin kalau itu memang Den Restu adikmu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Dia bersembunyi, dia pengecut. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Sepertinya dia memang takut menghadapi aku. Kukira dia bukan takut. Dia barangkali sengaja ingin mempermainkan. Tapi dia tetap tidak menampakkan diri. Saya sudah mencarinya ke seluruh tempat di luar. Tapi dia tetap tidak menampakkan dirinya. Saya juga tidak tahu apakah dia itu benar-benar Restu atau ada orang lain. Tapi saya merasa tidak yakin kalau orang itu adalah Restu. Yang saya khawatirkan, kalau ternyata di rumah ini masih ada orang lain yang tidak aku ketahui. Apakah kau menuduhku menyembunyikan rahasia di rumah ini? Atau memang kau curiga kalau di rumahku ini ada orang lain lagi selain kita-kita? Bukankah kau sudah tahu bahwa hanya tinggal aku, kau, dan Nilam? Semua yang lain sudah pergi. Semuanya sudah tidak ada lagi. Kenapa kau curiga masih ada orang lain? Aku tidak curiga, aku hanya khawatir. Lalu siapa sebenarnya orang yang menggangguku itu? Tidak, itu bukan Restu. Bu Kadir tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kalau Restu sudah aku bunuh dan mayatnya aku buang ke sungai. Memang tidak boleh ada yang tahu. Tidak akan ada orang yang tahu. Sudahlah Jaya Singgih. Hari sudah larut malam sekali. Aku harus masuk ke kamarku. Aku mau istirahat. Permisi. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa mungkin ada orang lain di rumah ini? Tapi memang iya. Itu memang orang yang menggangguku. Tapi siapa? Suara pintu gudang belakang sedang digedor-gedor. Apakah orang yang mengganggu tadi yang menggedor-gedornya? Sepertinya orang itu memang sengaja ingin menggangguku. Aku penasaran. Aku harus melihatnya ke gudang itu. Jaya Singgih penasaran dengan suara gedoran pintu yang dia dengar itu. Dia yakin suara gedoran itu berasal dari pintu gudang belakang rumah. Jaya Singgih kemudian bergerak bangun. Dia bergegas keluar kamarnya. Jaya Singgih terus melangkah keluar. Akhirnya Jaya Singgih sampai di depan pintu gudang itu. Tetapi aneh, suasana di depan gudang itu sepi. Kurang ajar. Kemana orang itu? Dia sembunyi lagi. Dia lari lagi. Aneh. Kenapa tempat ini sepi dan sunyi? Tadi aku dengar suara pintu gudang ini memang digedor-gedor orang. Pasti orang itu. Tapi dia benar-benar pengecut. Aku sudah dipermainkannya. Kurang ajar sekali. Apakah kau kenal dengan aku? Apakah kau merasa bermusuhan dengan aku? Ayo, keluar!
menemukan aku. Keluar! Mas Andri Talangi! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Posisi Audio Farma. Aku tidak tahu apakah itu orang atau hantunya Restu. Kalau memang itu hantunya Restu yang menggangguku, dia pasti akan membalas dendam padaku. Tapi rasanya aku tidak percaya kalau itu adalah hantunya Restu. Itu pasti orang yang tidak aku ketahui. Suara siapa itu? Suaranya menakutkan sekali. Rasanya aku kenal suara itu. Suara itu terdengar dari dalam gudang. Oh iya, itu seperti suara Bakar. Ya, suara Bakar minta tolong. Kenapa bulu kuduku berdiri semuanya? Ya, itu memang suara Bakar. Tapi menakutkan sekali. Suaranya seperti suara hantu. Pintu gudang itu terbuka sendiri. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru bos. Terus anginan naik motor. Ini perut kembung dan begah bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Bos, Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. baca aturan pakai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana dengan Jaya Singgih nantinya? Kenapa pintu gudang itu terbuka sendiri?